Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siapa di sini yang selangkangannya sering gatal-gatal? Ya, sering kemerahan. Ya, sering perih-perih. Ya, bisa jadi itu ya tinea cruris, kurap selangkangan, ya atau juga disebut dengan jamur selangkangan. Memang tinea cruris ini yaitu disebabkan oleh infeksi jamur yang mengenai selangkangan, yang bisa muncul ruam kemerahan dan juga bisa muncul rasa perih. Gejala yang menonjol ya tentu kalau namanya jamur ataupun kurap ini ya itu gatal ya. Jadi gatalnya itu sangat meresahkan, jadi pengen digaruk-garuk. Ya kalau seandainya lagi di rumah nggak ada orang nggak masalah ya. Kalau di tempat ramai mau garuk-garuk kan nggak enak ya. Infeksi jamur ini dia menular dan juga ditemukan pada orang yang gampang berkeringat ya, sering olahraga ataupun atlet. Karena memang namanya jamur itu mudah tumbuh di area yang lembab. Ya, area yang basah, area yang hangat dan berkeringat. Ya, tentu ini cocok ya kalau di selangkangan ya. Nah, makanya ya selangkangan ini rentan mengalami jamur ya ataupun kurap selangkangan. Kurap selangkangan ini bisa menyebar ya ke area paha, ke area bokong. Kalau laki-laki ya bisa nyebar ke area skrotumnya. Apa nih penyebab tinea cruris? Ya, jadi tinea cruris ataupun jamur selangkangan ya disebabkan oleh infeksi jamur ya. Ini Trichopiton rubrum ya, tumbuh di daerah selangkangan ataupun lipatan paha. Jamur ini bisa muncul karena apa? Ya, misalkan teman-teman lihat sering gesekan. Ya, artinya gesekan dengan pakaian, ya pakaian yang ketat, pakaian yang lembab. Kemudian juga misalkan ya celana levis. Nah, yang kedua itu sering lembab ya. Lembab misalkan karena berkeringat ataupun memang celana dalamnya itu basah ya ataupun belum kering. Nah, itu ketika dipakai itu menjadi penyebab. Yang ketiga karena kutu air. Nah, kutu air yang di kaki ya ternyata itu sampai dia ke selangkangan. Ya, misalkan karena habis garuk-garuk ya di kaki kemudian garuk-garuk selangkangan ya nyebar dia ke situ. Yang keempat, dia bisa kontak fisik dengan orang yang menderita ataupun karena penggunaan barang misalkan bertukar ya baju, celana ataupun handuk, yang minjam handuk orang, itu hati-hati. Ada beberapa faktor risiko ya kenapa orang bisa terkena ya kurap selangkangan. Berjenis kelamin laki-laki, yang mudah berkeringat ya ataupun gampang berkeringat. Ya sering menggunakan celana dalam ataupun pakaian yang lembab-lembab. Ya memiliki penyakit diabetes mellitus ya tipe 2. Orang yang berat badannya berlebihan ataupun obesitas. Ya suka menggunakan pakaian yang ketat-ketat termasuk celana ataupun celana dalam. Dan yang terakhir ya sering menggunakan pakaian ya ataupun alat pribadi orang lain ya, baik pakaian, celana dalam ataupun handuk. Yang paling sering kan handuk ya, pinjam handuk. Ya akhirnya gosok sana gosok sini ya terkena jamur. Apa saja gejala kurap selangkangan? Ya tentu gejalanya yang paling dominan itu adalah gatal ya. Gatalnya ini memang luar biasa sekali, ya nggak nyaman, pengennya digaruk. Ya kalau digaruk memang berisiko lecet ya. Jadi gatal ini ya bisa memburuk ketika aktivitas ya ataupun ketika ya berkeringat. Ada ruam ya kemerahan ya, kemudian di pinggirnya itu aktif ya dibandingkan dengan tengah ya, biasanya pinggirnya itu ada lepuhan-lepuhan kecil sedikit. Kemudian ya kulit bisa bersisi ya, bisa kering ya, bisa pecah-pecah. Warna kulitnya bisa lebih terang ataupun lebih gelap ya dari area sekitarnya. Yang terakhir ya kulit bisa terasa panas, bisa terasa perih, ya bisa terasa sakit ya akibat apa? Lecet ya, garukan-garukan tadi. Nah, gimana untuk pengobatannya, Dok? Nah, ini pasti yang ditunggu-tunggu ya. Sudah dari atas ya, dari awal sampai penjelasan tadi gejala ya, pengobatannya pasti ditunggu-tunggu. Nah, pengobatannya yaitu nggak langsung obat ya, ada step by stepnya, sabar dulu ya. Nah, yang pertama ya teman-teman ya harus membersihkan ya dengan menggunakan air hangat dan juga sabun ya, tapi berbahan dasar lembut tanpa pewangi ya agar bersih. Yang kedua teman-teman ya baru menggunakan krim anti jamur ya, bisa dibeli di apotek ya. Ya krim ketoconazole, ya krim miconazole, krim clotrimazole. Nah, jadi itu adalah krim yang bisa dibeli di apotek. Nah, setelah itu ya teman-teman sebelum menggunakan krim ya, setelah dicuci keringkan benar-benar ya area yang terkena jamur tadi, kurap selangkangan itu dikeringkan ya dengan handuk sampai kering, baru dioleskan tipis-tipis ya.
Nah, krim tadi ya supaya jamurnya mati. Ya, ini bisa diulangi ya 3 kali 1 ya 3 kali sehari ya, ataupun teman-teman ya mengoleskannya sehabis mandi itu juga boleh. Dan yang perlu diperhatikan ya selama menggunakan krim tersebut, kalau bisa ya kalau lagi di rumah jangan pakai celana dalam dulu ya, biar mengurangi gesekan. Dan setelah sembuh ya pastikan ya jangan menggunakan celana dalam yang berkeringat. Kalau berkeringat ganti ya, kemudian jangan menggunakan celana dalam yang lembab ya, benar-benar keringkan dulu, dilap pakai anduk ya, area selangkangannya kering baru pakai celana dan juga celana dalam. Dan yang terakhir, jangan sering menggaruk selangkangan ya, ini bisa menjadi pemicu, bisa menjadi iritasi, bisa menjadi perih ya, bisa jadi luka. Apa saja komplikasi dari kurap selangkangan? Nah, ada komplikasinya tentu, namanya penyakit pasti ada komplikasi. Ketika tidak diobati sampai sembuh ataupun dibiarkan saja, ya ini nanti akibat garukan-garukan tadi, ya ini bisa jadi lecet, ya infeksi, ya bisa jadi selulitis. Nah, kemudian jika tidak diobati, ya kurap tadi bisa menyebar ke area lain, bokong, ya anus, bahkan laki-laki skrotumnya, ya pahanya dan area sekitarnya. Bagaimana untuk pencegahan kurap selangkangan atau tinea cruris? Perlu saya tekankan, namanya pencegahan ini adalah cara yang terbaik ya sebelum terjadi. Ya, jadi walaupun teman-teman tidak sedang mengalaminya, ya lebih baik terapkan ya supaya tidak mengalami dulu baru tobat ya. Tip yang pertama itu cuci tangan pakai sabun dan air mengalir setelah beraktivitas di luar ya, sebelum makan, ya sesudah makan, ya ataupun setelah memegang hewan, ya ataupun teman-teman ya setelah dari kamar mandi. Yang kedua ya mandi setelah berolahraga. Jadi setelah berkeringat itu ya jangan lupa mandi, jangan langsung tidur ya, itu bahaya juga. Saat mandi, selesai mandi jangan lupa keringkan pakai handuk benar-benar ya, dari kepala, dari kaki ataupun lipatan-lipatan tubuh lainnya. Jangan basah-basah pakai baju, pakai celana dalam, itu beresiko. Yang ketiga ya kalau seandainya celana dalam lembab ataupun berkeringat, misalkan teman-teman ini mudah keringatan ya, pakai celana dalam tuh ganti ya, bawa di tas ataupun bawa di perlengkapannya ya celana dalam, jadi disiapkan ya kalau memang mudah berkeringat ya, mudah berkeringat, mudah basah gitu ya, itu ada cadangannya lah. Yang keempat ya jangan gunakan pakaian ataupun celana dalam yang belum dicuci ya, jadi cuci dulu ya, jemur dulu, setrika dulu kalau perlu. Dan gunakan celana dalam berbahan dasar katun ya, karena menyerap keringat ya, jangan yang pakai karet-karetan. Dan hindari menggunakan pakaian dan termasuk celana dalam yang sempit, jadi sesuaikan ukurannya. Dan yang sering terjadi ya, sering bertukar alat pribadi ya, handuk ya, celana misalkan ya, celana dalam bahkan kaos ataupun baju ya, itu hindari ya, jangan bertukar alat pribadi karena bisa ya memicu ya terjadinya kontak ya, akhirnya jamur tadi tertular. Dan yang terakhir, kalau ada jamur ataupun kurap ataupun panu di daerah lain ya, obati sampai sembuh, termasuk kutu air. Oke teman-teman ya, itu tadi ya, semoga bermanfaat, semoga sembuh ya. Jadi bagaimana pencegahannya, bagaimana pengobatannya di rumah, dan juga obatnya apa, itu bisa ditonton video dari awal sampai habis. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, share, dan komen. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.